Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bersua melalui virtual untuk melanjutkan perkuliahan kita, yakni desain dan produksi media pembelajaran PAI. Insya Allah hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok pemakalah. Kalau nggak salah lagi 2 kelompok, dan insya Allah kita akan tuntaskan pada pertemuan kita kali ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami berikan kesempatan kepada kelompok pemakalah yang bertugas hari ini untuk mempersiapkan materinya. Bisa di-share ya. Tabik sudah kelihatan. Sudah Bu, sudah nampak. Kelihatan. Sudah. Kelihatan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kembali melanjutkan eh, presentasi makalah kita, perkuliahan kita pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada hari ini ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan makalahnya, kelompok 6 dan kelompok 7. Kami dari kelompok 6 akan membahas model pembelajaran Asyur, kemudian dari kelompok 7 akan membahas model pembelajaran EDI. Jadi kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Snyati, kemudian Ibu Johanna, kemudian Ibu Asriani. Adapun dari kelompok 7, Ibu Rahmiati, Ibu Ati, dan Ibu Rahmawati. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami akan membahas makalah kami, model pembelajaran Asyur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Latar belakang masalah, salah satu faktor penentu agar kualitas sumber daya manusia meningkat adalah pendidikan. Pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas pribadi seseorang dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu,
Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengatur bahwa proses pembelajaran di satuan lembaga pendidikan harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi partisipasi aktif peserta didik, dan ruang yang cukup untuk kreativitas. Kemandirian sesuai keterampilan, minat, dan perkembangan peserta didik. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, setiap satuan pendidikan dituntut untuk dapat melaksanakan rencana pembelajaran dengan baik, sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan seoptimal mungkin dan evaluasi proses pembelajaran dapat diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keahlian lulusan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah kami, yang pertama, apa pengertian model pembelajaran? Yang kedua, apa pengertian model pembelajaran Asyur? Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah-langkah model pembelajaran Asyur? Kemudian yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Asyur? Yang kelima, apa saja metode dalam model pembelajaran Asyur? Kemudian tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian model pembelajaran. Untuk mengetahui pengertian model pembelajaran Asyur. Kemudian untuk mengetahui langkah-langkah model pembelajaran Asyur. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Asyur. Kemudian yang kelima, untuk mengetahui metode dalam model pembelajaran Asyur. Pembahasan model pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan. Pembelajaran diartikan sebagai proses membelajarkan peserta didik atau membuat peserta didik belajar, make student learn. Kemudian dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. 3. Jadi dalam proses pembelajaran terdapat dua unsur kegiatan yaitu belajar dan mengajar. Artinya, pembelajaran menuntut terjadinya komunikasi antara dua pihak yaitu pendidik sebagai pihak yang mengajar dan peserta didik sebagai pihak yang diajar. Menurut Gagne dan kawan-kawan, pembelajaran didefinisikan sebagai serangkaian sumber belajar dan prosedur yang digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar. Menurut Benny A. pribadi, pembelajaran merupakan sebuah proses yang memiliki tujuan yaitu memfasilitasi individu agar memiliki kompetensi spesifik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan spesifik. 2. Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagai kesimpulan bahwa pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, peserta didik, dan sumber belajar. Berikut 4 kelompok model pembelajaran yang dapat diterapkan guru secara sinergis melalui aktivitas pembelajaran yang dikelolanya. 1. Kelompok model interaksi sosial atau social interaction model. Kelompok model pengolahan informasi atau information processing model. Yang ketiga, kelompok model personal atau the personal family model. 4. Kelompok model personal atau the personal family model. Sama ya. Kemudian, model pembelajaran Asyur. Model pembelajaran Asyur merupakan langkah sistematis dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas dengan memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Model Asyur dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Hennig, James Russell, dan Michael Molenda. Model pembelajaran Asyur adalah sebuah model pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah digunakan
serta berisi langkah-langkah yang sistematik dan sistemik. Model pembelajaran Azure lebih berorientasi kepada pemanfaatan media dan teknologi dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Langkah-langkah model pembelajaran Azure, yang pertama, analis learner karakteristik atau menganalisis karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, state performance objectives, menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, select methods, media and materials, memilih metode, media, dan bahan pelajaran. Yang keempat, utilize teknologi, media and materials, penggunaan teknologi, media, dan bahan. Yang kelima, rigorous learner participation, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi lain. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, strategi, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluate and review. Selain itu, model ini mengedepankan pembelajar, ditinjau dari proses belajar, tipe belajar, kemampuan prasyarat. Yang ketiga, turut mengutamakan partisipasi pembelajar dalam point recur learner participation, sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan pembelajar menjadi belajar mandiri dan belajar tim dan lain-lain, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Yang keempat, mengisyaratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengolah kegiatan kelas. Yang kelima, select methods media and materials serta utilize media and materials, membuat guru atau pendidik aktif untuk menemukan, memanfaatkan bahan dan media yang tepat dan memanfaatkan secara optimal media yang telah ada. Model ini dapat diterapkan sendiri oleh guru. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini adalah tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Yang kedua, walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Yang ketiga, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang keempat, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Yang kelima, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta di dalam mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Metode dalam model pembelajaran Azure adalah 1. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Yang kedua, penemuan atau discovery. Ketiga, pemecahan masalah atau problem solving. Yang keempat, discussion. Yang kelima, latihan berulang. Yang keenam, tutorial. Yang ketujuh, demonstrasi. Yang kedelapan, presentasi. Yang kesembilan, permainan. Dan yang ke-10 simulasi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami yang bertemakan model pembelajaran Azure. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan makalahnya. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Makasih.
Abe, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran ADI. Yang pertama, pendahuluan. Beragam latar dan sasaran kegiatan pembelajaran menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan desain atau rancangan yang khas atau spesifik. Secara sederhana, desain pembelajaran adalah suatu rancangan yang sistematis dan sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model ADI dalam setiap kegiatan belajar mengajar tidak mungkin diabaikan agar tercapai tujuan goal aims atau kurikulum sekolah atau pendidikan tinggi. Juga penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membentuk keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. Karena itu, penulis menawarkan desain pembelajaran ADI yang dapat digunakan di semua tingkat satuan pendidikan dan memudahkan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat tercapainya kompetensi-kompetensi siswa sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, model desain ADI. Pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, karena kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam dunia pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah model ADI. Salah satu fungsi ADI adalah menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kerja pelatihan itu sendiri. Selanjutnya, kerangka ADI. Yang pertama, model ADI ini merupakan model perancangan pembelajaran generik. Model ADI dapat menggunakan pendekatan produk dengan langkah-langkah sistematis dan interaktif. Model ADI dapat digunakan untuk pengembangan bahan pembelajaran pada ranah verbal. Model ADI memberikan kesempatan bagi pengembang desain pembelajaran. Ada 5 tahap pengembangan. Yang pertama, analisis. Yang kedua, design. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengembangan. Dan yang kelima, yaitu evaluasi. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model atau metode pembelajaran baru. Di samping itu, tahap ini merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu melakukan need assessment, analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas atau teks analisis. Oleh karena itu, output yang akan dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta didik, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Yang kedua, decision. Dalam perancangan model atau metode pembelajaran ini, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar,
Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, pengembangan. Development dalam model AD berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan produk adalah menganalisis pengguna sistem dan hal-hal apa yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem. Pengguna sistem adalah guru, administrator, peserta didik, karena media yang dikembangkan adalah pengguna platform Google Classroom. Selanjutnya, implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, dalam tahap ini, semua yang telah dikembangkan diinstal dan disetting sedemikian rupa sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat diimplementasikan. Tahap implementasi ini dilakukan dengan menguji cobakan media secara langsung melalui pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Dalam tahap evaluasi, pada pembelajaran ini dilaksanakan sampai evaluasi formatif, bertujuan untuk kebutuhan revisi. Berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba lapangan yang sudah dilaksanakan pada tahap implementasi, selanjutnya dilakukan 2 tahap analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun kelebihan dan kekurangan model desain AD. Kelebihannya yaitu struktur yang sistematis, penekanan pada analisis dan evaluasi, fleksibilitas, kolaborasi tim, analisis kebutuhan yang mendalam, evaluasi yang menyeluruh, dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Adapun kekurangannya yaitu waktu dan sumber daya yang diperlukan. 2, kurangnya fleksibilitas untuk perubahan. 3, fokus pada desain instruksional dan keterbatasan dalam mengakomodasi perubahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Rahma. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, 3 orang untuk kelompok 6 dan 3 orang juga untuk kelompok 7. Jadi kami persilahkan kepada teman-teman untuk raise hand-nya. Tabe untuk kami persilahkan dulu kepada Pak Arisman. Silahkan Pak, mau bertanya kepada kelompok berapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama dulu saya tujukan ke kelompok 6. Jadi langsung saja saya langsung saja. Pak. Jadi, bagaimana jelas? Iya jelas, silahkan Pak, silahkan. Jadi yang saya ingin tanyakan yaitu untuk kelompok 6 ini, bagaimana penerapan model Azure dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran? Bagaimana penerapan model Azure
dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua ini ditujukan untuk kelompok 7. Kelompok 7, mengapa model EDDI cocok untuk pengembangan media pembelajaran? Mengapa model EDDI cocok untuk pengembangan media pembelajaran? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Aris. Sekarang saya lanjutkan ke penanya berikutnya. Pak Farhan, silahkan Pak Farhan. Mau bertanya kepada kelompok berapa? Ya, Bu. Pertanyaan ini dituju kepada kelompok 6. Kan Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pertanyaan saya yaitu apa karakteristik dari pembelajaran Azure dan apakah pembelajaran ini efektif terhadap peserta didik? Bisa ulang kembali ya Pak ya. Apa Ya. karakteristik dari pembelajaran Azure dan apakah pembelajaran ini efektif untuk peserta didik? Seperti itu ya Pak? Iya, iya Bu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Sekarang saya warahmatullahi wabarakatuh. lanjutkan untuk penanya berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Nur Alam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemaparan makalah kelompok 7, adapun pertanyaan saya, upaya dan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi pada pembelajaran tadi. Terima kasih. Pelan-pelan Bu. Tabe bisa diulang. Upaya dan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi pada pembelajaran ADDI. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Suryati. Tabe, Ibu Suryati silahkan Bu bertanya kepada kelompok berapa. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dari pemaparan kelompok 6, yang ingin saya tanyakan, mengapa metode Azure penting diterapkan dalam pembelajaran? Terima kasih. Ya. Tabe, saya ulang dulu ya Bu ya. Mengapa metode Azure penting diterapkan dalam pembelajaran itu ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih. Tabe, saya kasih kesempatan kepada Ibu Murni untuk bertanya. Penanya terakhir, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari kedua pemaparan kelompok 6 dan 7, jadi saya akan bertanya pada kelompok 7. Dari pemaparan makalahnya tadi disebutkan ada 5 tahap model pengembangan ADDI. Salah satunya adalah analisis. Ada 3 segmen analisis. Yang pertama itu analisis pelajar, yang kedua analisis pembelajaran, yang ketiga adalah analisis pengiriman online. Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah coba jelaskan dari ketiga analisis tersebut apakah maksudnya? Sudah.
Ya, terima kasih Bu, Bapak Ibu atas semua pertanyaannya. Baiklah, kami akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Pak Arisman dulu. Saya akan mempersilahkan teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan Pak Aris. Silahkan Bu Asriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Arisman bertanya bagaimana cara menerapkan model Azure dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran PAI. Begitu Pak Aris ya? Iya. Yang pertama, menganalisis karakter siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Dan ketiga, memilih metode, media, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, menggunakan bahan pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Ya, seperti itu. Mungkin ada teman bisa menambahkan. Baiklah, sedikit saya tambahkan dari pemaparannya Ibu Asriani tadi. Jadi sudah benar bahwa dalam pengembangan media dan teknologi pembelajaran itu kita harus mengetahui dulu langkah-langkah model pembelajaran Azure yang seperti tadi sebutkan, bahwa yang pertama menganalisis karakter peserta didik, di mana di sini setiap peserta didik itu mengikuti kegiatan belajar yang memiliki tingkat dan jenis karakteristik yang beragam. Sehingga peserta didik yang belajar berarti menggunakan kemampuan kognitifnya, kemampuan afektifnya, dan psikomotoriknya terhadap lingkungannya. Tujuan utamanya dalam menganalisa, pendidik dapat menemui kebutuhan belajar peserta didik yang urgen sehingga mereka mampu mendapatkan tingkatan pengetahuan dan pembelajaran secara maksimal. Kemudian yang kedua, State Performance Objective, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, select methods, media and materials, atau memilih metode, media, dan bahan pelajaran. Dalam memilih metode, media, dan bahan ajar, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dalam metode dan media itu ada keadaan peserta didik yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian ada tujuan yang hendak kita capai. Kemudian ada situasi yang mencakup hal umum seperti situasi kelas dan situasi lingkungan peserta didik kita. Kemudian alat-alat yang tersedia akan memengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Kemudian kemampuan pengajar mencakup kemampuan fisik dan keahliannya. Kemudian yang keempat, utilize teknologi media and materials, atau penggunaan teknologi media dan bahan. Dalam tahap ini, guru harus memiliki perencanaan pembelajaran yang akan diterapkan dan perencanaan tersebut melibatkan teknologi, media, dan bahan atau materi. Kemudian yang kelima, rigorous learner participation, atau mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Keterlibatan peserta didik di sini pada program pembelajaran sangatlah urgen atau sangatlah penting untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Salah satu cara agar peserta didik kita dapat terlibat aktif dalam program pembelajaran yaitu dengan membangkitkan minat peserta didik kita. Minat itu adalah kunci dalam pengajaran. Dan apabila peserta didik kita telah berminat terhadap kegiatan belajar mengajar, maka peserta didik akan terlibat di dalamnya. Kemudian yang terakhir, evaluation and revision, atau evaluasi dan revisi. Komponen terakhir ini dalam model Azure untuk belajar yang efektif adalah mengevaluasi dan merevisi. Jadi evaluasi itu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hasil pengajaran kita. Kemudian
Kemudian revisi sangat penting bagi pengembangan pengajaran yang berkualitas. Jadi seperti itu mungkin Pak Aris penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Aris dulu bagaimana Pak? Oh iya, terima kasih. Cukup Tambahan lengkap. sedikit dulu dari saya, Bu. Ya silahkan Bu. Silahkan Bu. Oh, baik. Ada hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode pembelajaran atau model pembelajaran Asur ini. Yang di sini materi dan medianya, di mana materi dan medianya itu artinya sebelum kita menggunakan media tersebut, kita harus sesuaikan dengan materi apa yang ingin kita sampaikan atau materi apa yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik kita, bagaimana bentuk medianya, bentuk fisiknya, nah di mana sebuah pesan bisa digabungkan dan ditampilkan, contohnya seperti media diagram, di mana diagram itu berupa gambar diam dan teks, terus bisa berupa slide seperti gambar diam, gambar lewat seperti ditampilkan di proyektor. Kemudian medianya seperti PowerPoint kan di situ bisa di gambar bergerak, gambar diam berupa teks, kemudian berupa video, gambar bergerak dalam TV. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Ya, terima kasih anggota kelompok kami. Alhamdulillah kerjasama yang baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaannya Pak Arisman. Silahkan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Mengapa model ADI cocok untuk pengembangan media pembelajaran? Model ADI sangat cocok untuk pengembangan media pembelajaran karena menawarkan pendekatan yang sistematis dan struktur. Dalam pengembangan media pembelajaran, setiap tahap memiliki langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga memudahkan para pengembang dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan media pembelajaran secara efektif. Dan model ADI juga, dalam model ADI sangat menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengembang. Para pengembang media pembelajaran melakukan analisis menyeluruh terhadap audiens, tujuan pembelajaran, serta konteks pembelajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan pembelajaran dan merancang media-media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Begitu, makasih. Bagaimana teman kelompokku, ada yang mau menambahkan? Silakan Bu, masih ada yang atau saya kembalikan dulu kepada Pak Arisman. Bagaimana Pak Arisman? Baik, terima kasih. Ya, saya coba tambahkan Ya, dulu. silakan Bu. Ya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi teman bahwa mengapa model ADI cocok untuk pengembangan media itu yang betul, yang pertama itu karena pendekatannya yang sistematik. Kemudian analisis yang mendalam, yang kemudian ketiga desain instruksionalnya yang efektif. Kemudian juga pengembangan yang terstruktur. Dan yang terakhir adalah evaluasi yang teliti. Ya, itulah yang menyebabkan sehingga model ADI cocok untuk pengembangan media pembelajaran. Ya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Arisman. Pak, bagaimana? Apakah jawaban dari ibu-ibu ini sudah bisa diterima? Tabe, saya tambahkan satu lagi. Ya, silakan Bu Ati, silakan Bu Ati tambahkan jawabannya Pak Arisman. Ya, tadi sudah disebutkan adanya pendekatan sistematis, analisis yang mendalam, desain instruksional yang efektif, ada pengembangan yang sistematik, dan yang saya tambahkan di sini yaitu implementasi dan evaluasi yang teliti. Maksudnya di sini setelah media pembelajaran selesai dikembangkan, maka model ADI itu melibatkan tahap implementasi di mana media pembelajaran itu diperkenalkan ke dalam lingkungan pembelajaran.
Yang selanjutnya itu tahap evaluasi itu digunakan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran dan memperbaiki kelemahan yang mungkin ada. Jadi hal ini memungkinkan pengembang untuk mendapatkan umpan balik yang berharga dan memastikan bahwa media pembelajaran itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya lanjut untuk pertanyaan Pak Farhan untuk kelompok kami. Pak Farhan bertanya, apa karakteristik dari pembelajaran Azure? Kemudian Pak Farhan memiliki 2 pertanyaan di sini. Kemudian, apakah sudah pembelajaran Azure itu sudah efektif untuk peserta didik? Seperti itu ya Pak ya. Jadi baiklah, saya akan mencoba menjawab. Jadi, karakteristik model pembelajaran Azure itu merupakan model yang menggunakan teknologi secara sistematis dalam pembelajaran. Model ini berfokus pada perencanaan teknologi yang memudahkan guru dalam merancang dan melakukan perubahan pada lingkungan pendidikan yang nantinya akan mendukung peserta didik kita. Jadi begitu karakteristiknya, Pak. Kemudian, apakah pembelajaran Azure ini sudah efektif untuk peserta didik kita? Jawabannya itu adalah sudah efektif, Pak. Desain pembelajaran yang menggunakan model Azure merupakan rujukan bagi peserta didik kita dalam aktivitas pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajarannya menjadi lebih efektif dan bermakna. Pembelajaran bermakna dan akan merujuk kepada pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik, Pak. Dengan belajar yang bermakna, informasi disusun sesuai dengan struktur kognitif peserta didik kita, sehingga peserta didik kita itu dapat mengaitkan pengetahuan baru tersebut dengan struktur kognitifnya. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Pak, atau ada teman kelompok saya yang bisa menambahkan. Saya persilahkan, Bu. Atau saya kembalikan dulu kepada Pak Farhan. Bagaimana, Pak? Tapi ini metode pembelajaran Azure bisa digunakan dalam semua pelajaran. Apakah metode ini bisa digunakan dalam semua segala pelajaran? Jadi di sini atau khusus. Jadi model pembelajaran Azure itu dalam pengembangan desain pembelajaran mengkaji karakteristik peserta didik sebelum belajar, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian menyeleksi media, model, dan materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, serta melakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Saya kira untuk semua pelajaran ya Pak, saya rasa bisa digunakan. Saya rasa bisa digunakan. Kalaupun misalnya ada yang tidak bisa digunakan, saya akan kita akan menunggu penguatan dari Bapak dosen pengampu nanti. Apakah metode ini cocok untuk semua jenis mata pelajaran? Seperti itu mungkin jawaban sementara dari saya, Pak Farhan. Atau mungkin ada teman kelompok saya yang bisa menambahkan jawaban dari Pak Farhan. Apakah pemilihan model Azure ini cocok untuk semua jenis mata pelajaran? Tabe, Bu Asri atau Ibu Johanna? Atau ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan jawaban kepada Pak Farhan? Oke, saya. Ya, silakan Bu Fatma. Baiklah, model Azure ini bisa diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, baik mata pelajaran sains, matematika, bahasa, seni, ataupun pelajaran lainnya. Yaitu misalnya dalam model sains, tunggu dulu.
Dalam model sains itu mata pelajaran sains digunakan untuk menganalisis peserta didik, memahami tingkat pemahaman mereka tentang konsep-konsep ilmiah, di mana dia dapat berupa video eksperimen, grafik, atau animasi ataupun aplikasi interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep sains tersebut. Kemudian dalam mata pelajaran matematika, model ASUR ini dapat membantu dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik serta memilih metode pembelajaran yang sesuai. Misalnya dapat melibatkan dalam pemecahan masalah dalam hal diskusi kelompok ataupun aktivitas praktis yang melibatkan bagaimana manipulatif tentang matematika ini. Ini dapat digunakan berupa diagram ataupun model matematika yang sesuai dengan pelajaran tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih sedikit. Ya, silakan Bu Anggriani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farhan bahwa ASUR itu juga mempunyai kata arti khusus. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab. ASUR itu adalah suatu atau singkatan yang mudah dihafalkan oleh peserta didik atau peserta didik kita atau siswa kita kan. ASUR itu sebenarnya bentuk satu kata yang mempunyai arti khusus, yaitu di dalam arti khususnya yaitu make to share, to make sure atau dalam bahasa Indonesia berarti meyakinkan. Padahal itu sebenarnya semuanya boleh dipakai di dalam modelnya semua boleh dipakai di dalam mata pelajaran apa saja. Kemudian tingkatan-tingkatan. Kalau menurut saya tingkatan-tingkatan pendidikan. Karena di dalam ASUR ini ada komponen-komponennya, rumusan-rumusan kata tersendirinya setiap huruf ya. Misalnya di situ kan siswa di dalam komponen-komponennya nanti itu yang pertama itu kita bisa menganalisis peserta didik kita. Kemudian ada rumusan tujuan pembelajaran atau kompetensi, kemudian memilih metode, media dan bahan ajarnya, kemudian menggunakan media dan bahan ajar, kemudian mengembangkan peran serta peserta belajar, kemudian menilai dan memperbaiki. Jadi komponen-komponennya itu bisa digunakan dari tingkatan-tingkatan mana saja. Kemudian mata pelajaran apa saja. Kalau tadi Pak Farhan mengatakan bahwa ada satu kata khusus. Memang kalau ASUR itu yang saya lihat di sini bahwa ASUR itu berbentuk satu kata yang mempunyai arti khusus, tetapi itu di dalam bahasa Inggrisnya itu to make sure atau dalam bahasa Indonesia itu meyakinkan. Tetapi di dalam komponen-komponen di dalam model pembelajaran itu semua bisa dipakai karena semuanya ada di situ. Ada analisa, ada merumuskan tujuan masalah, ada memilih metode, media bahan ajar dan lain-lain. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas tambahan jawabannya. Saya kembalikan kepada Pak Farhan. Bagaimana Pak? Iya Bu, saya terima Bu. Ya, terima kasih Pak Farhan. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada penanya berikutnya, Ibu Nur Alam. Rabe, kelompok 7 mungkin bisa menjawab. Ya, saya coba menjawab untuk pertanyaan Ibu Nur Alam. Upaya dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi. Jadi upaya yang dilakukan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan siswa. Ya, jadi perlu dianalisis kebutuhan siswa itu dilakukan terhadap kebutuhan dan minat siswa secara individu atau kelompok. Kemudian yang kedua yaitu mendesain pembelajaran yang menarik. Ya, perlu juga itu karena apabila desain pembelajaran itu menarik, otomatis anak-anak akan merasa bergairah untuk ikut belajar karena menarik, karena materi yang diajarkan dan desainnya menarik. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi perlu juga dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya itu melakukan diskusi bersama dengan anak-anak. Yang dimaksud diskusi di sini yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pemikiran, pengalaman mereka terkait dengan materi yang dipelajari. Kemudian
pemberian umpan balik. Ya, pemberian umpan balik juga perlu dilakukan yang konstruktif. Karena pemberian umpan balik ini memicu mereka untuk belajar karena mereka saling saling berinteraksi. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan variasi metode pengajaran. Ya, itu mungkin ada dari teman saya bisa menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Bu. Pertama itu mengadakan revaluasi dan kekinian materi, seperti memastikan materi yang disampaikan tetap relevan dengan kebutuhan siswa dengan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang yang dipelajari. Contohnya studi kasus yang aktual untuk menjaga minat siswa. Kemudian kreativitas dan variasi aktivitas. Maksudnya di sini siswa menciptakan variasi aktivitas pembelajaran yang menarik seperti eksperimen, permainan dalam kelas, prestasi siswa, dan penugasan kreatif. Dengan cara seperti ini, maka siswa akan merasa terlibat secara efektif dan tetap tertarik pada pembelajaran. Saya kira itu. Tabe, saya kembalikan kepada Bu Nur Alam. Bagaimana Bu? Jawaban dari dua teman tadi. Tabe, maaf sedikit saya tambahkan. Ya, silahkan Bu Rahma. Makasih. Dan ada juga supaya supaya siswa mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Maksudnya di sini memberikan umpan balik yang positif kepada siswa tentang kemajuan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan membantu mereka memusatkan perhatian pada pembelajaran. Dan berikutnya yaitu evaluasi dan umpan balik siswa. Maksudnya di sini selalu lakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan mintalah umpan balik dari siswa. Hal ini akan membantu memahami sejauh mana minat siswa. Makasih. Saya kembalikan kepada Bu Nur Alam. Gimana Bu? Ya, Maka terima jawaban kasih. dari ketiga teman tadi Sudah sudah bisa bisa diterima. Ya, terima Ya. kasih Bu. Sekarang saya lanjut untuk pertanyaannya Ibu Suri untuk kelompok 6. Mengapa metode Azure penting diterapkan dalam pembelajaran? Saya akan menjawab sebelum. Silakan Bu, silakan. Bu Johanna mau menjawab, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, adapun pertanyaan dari Ibu Suryati yaitu menanyakan kenapa Azure itu penting dalam pembelajaran. Ya, menurut saya itu sangat penting Bu, karena model pembelajaran Azure di sini dirancang untuk difokuskan ke siswa agar terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Di sini Azure di sini sangat penting karena lebih memanfaatkan teknologi dan medianya, Bu. Mungkin itu jawaban dari saya. Sedikit saya tambahkan, jadi mengapa Azure itu penting diterapkan dalam pembelajaran? Jadi penting sekali Bu dalam pembelajaran model ini diterapkan karena model ini bisa dijadikan rujukan bagi pendidik, bagi kita pendidik dalam membelajarkan peserta didik kita dan membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik kita. Jadi kapan pembelajaran itu bermakna, maka Suara tak, Kak. Jadi saya ulang dulu ya. Mengapa metode Azure penting diterapkan dalam pembelajaran? Menurut saya sangat penting karena model Azure ini
merupakan rujukan bagi kita pendidik dalam membelajarkan peserta didik kita dalam pembelajaran yang kita rencanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sebagaimana tadi yang dijelaskan Ibu Juhana, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Jadi, kapan pembelajaran itu sudah bermakna bagi peserta didik kita, maka informasi dan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran akan menjadi suatu memori jangka panjang dalam diri peserta didik kita. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Tapi saya kembalikan kepada... Sedikit saya Ya, tambahkan. silahkan Bu Asri. Silahkan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan Ibu Suri, mengapa metode ASUR penting diterapkan dalam pembelajaran? Menurut saya ya penting, karena meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa dan memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran yang relevan. Metode ini membantu memastikan bahwa siswa terlibat secara aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Ini membantu mendorong minat mereka dalam materi pembelajaran dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Ya, seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Asri, Bu Juhana atas jawaban pertanyaan untuk Ibu Suri. Saya kembalikan kepada Ibu Suryati, bagaimana Bu? Apakah jawaban kami bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih atas jawaban dari teman kelompok 6. Ya, terima kasih juga Bu. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Murni. Silahkan Bu. Ya, saya coba menjawab dulu pertanyaan Ibu Murni. Ada 5 tahap model pengembangan Nadine. Salah satunya tadi analisis. Ada 3 segmen analisis. Yang pertama analisis kelayakan, analisis pembelajaran, dan analisis pengiriman online. Jadi dia minta penjelasannya. Jadi saya coba menjawab di sini analisis kelayakannya. Analisis kelayakan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengembangan program pembelajaran tersebut memungkinkan dan layak untuk dilakukan. Kemudian di analisis kelayakan ini juga dilakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa atau organisasi dalam hal pembelajaran. Kemudian ada juga analisis sumber daya. Jadi di kelayakan itu ada yang dianalisis itu pertama kelayakannya, kedua tadi kebutuhannya, kemudian sumber dayanya. Kalau sumber dayanya ditinjau sumber daya yang tersedia baik secara finansial, tenaga kerja maupun teknologi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis waktu. Itu yang ada di kelayakan, yaitu waktu juga harus dianalisis tinjauan waktu yang tersedia untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran. Pertimbangannya jangka waktu yang terrealistik untuk menyelesaikan setiap tahap ADIN, termasuk pengembangan materi, pelatihan struktur, dan pelaksanaan program pembelajaran. Mungkin teman saya bisa menambahkan analisis pembelajarannya dan analisis pengiriman online-nya. Silakan Bu. Terima kasih Tabe. Saya sedikit tambahkan tentang analisis pembelajaran. Di sini analisis pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penggunaan media pembelajaran. Dalam tahap ini, pengembangan akan menentukan kompetensi atau keterampilan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran. Analisis ini melibatkan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik, pencapaian tujuan pembelajaran. Analisis pembelajaran membantu pengembang dalam merancang dan mengarahkan isi, struktur, dan strategi pembelajaran yang efektif dalam media pembelajaran. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Oh iya, saya sedikit tambahkan. Silakan buat. Ya. Apa tadi?
yang analisis pembelajaran tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Yang ingin saya tambahkan itu adalah analisis pengiriman online. Analisis ini dilakukan khusus untuk program pembelajaran yang akan disampaikan secara online yang memiliki beberapa tahap seperti infrastruktur teknologi. Yang ditinjau di sini adalah tinjauan struktur teknologi yang tersedia seperti akses internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengiriman pembelajaran online. Jadi semua dipastikan peserta didik memiliki akses yang memadai dan kompatibilitas teknologi. Kemudian ada keterampilan teknologi siswa. Maksudnya di sini evaluasi tingkat keterampilan teknologi siswa yang terkait dengan penggunaan platform pembelajaran online. Saya kira itu, Bu. Makasih. Kalau saya kembalikan kepada Bu Murni dulu, Bu, bagaimana jawaban dari teman kelompok 7, apakah bisa diterima atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dari semua anggota kelompok 7, ada Ibu Rahmi, Ibu Rahma, dan juga Ibu Ati, dan jawaban itu kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sudah cukup dari kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak dosen pengampu untuk Bapak Dr. Abdul Halik MPDI untuk memberikan masukan penguatan kepada makalah dari dua kelompok ini, Pak. Karena mengingat juga kami juga butuh nanti informasi terkait dengan jurnal yang ditugaskan kepada kami. Jadi mungkin bisa saya kembalikan pada Bapak. Bagaimana, Pak? Atau dilanjutkan, Rabe? Ya. Terima kasih kepada Ibu pimpinan sidang yang telah memfasilitasi dalam diskusi kita hari ini. Luar biasa, begitu banyak informasi, wawasan keilmuan, dan tentu hal-hal yang terkait dengan model pengembangan di dalam mendesain media pembelajaran PAI, terutama pada model Azure dan EDI. Oleh karena itu, kita patut berikan apresiasi aplaus kepada kedua pemakalan kita hari ini. Dan selanjutnya saya memberikan catatan. Pertama, mohon maaf ini juga sementara menguji online. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya. Yang pertama, secara umum saya ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama dalam konteks media, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Jadi komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini tentu dengan melihat kompetensi apa yang ingin dicapai, kemudian terkait dengan apa yang menjadi ekspektasi output dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi kemarin mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa PAI punya karakteristik yang berbeda dengan materi pelajaran yang lain. Di samping
ada ranah pengetahuan, keterampilan, tetapi juga ada ranah keimanan dan nilai-nilai penghayatan dan keikhlasan ya di dalam PAI itu sendiri. Jadi konteks akidah dan konteks kesadaran dalam bentuk keihsanan. Ihsan melahirkan akhlakul karimah yang tulus, yang ikhlas itu sendiri. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita di dalam menetapkan suatu tujuan ketika kita ingin mengembangkan satu model pembelajaran yang ranahnya, aksentuasinya kepada media itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Jadi kurikulum di sini ya sekarang ini sudah mulai lagi berkembang satu kurikulum yang menjadi revisi dari K13 yang dikenal kurikulum merdeka, dan apapun itu model dari kurikulum itu tentu selalu melihat dari konten bahan ajar itu sendiri. Jadi kira-kira apa bahan ajarnya yang akan disajikan, ditransformasikan untuk pencapaian tujuan dan kompetensi yang ingin kita capai. Jadi ada linearitas, ada kesinambungan, koneksi antara materi bahan ajar dengan pencapaian tujuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah media. Ya, di sini tentu sudah menjadi core-nya, inti dari kajian pengembangan pembelajaran itu adalah core-nya, yakni media. Jadi di samping media ada yang disebut dengan sumber belajar. Jadi sumber belajar ini posisinya adalah kegiatan pembelajaran dapat berjalan meskipun gurunya tidak ada. Dalam arti bahwa sumber-sumber belajar ini bisa menjadi mitra interaksi pembelajaran dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi misalnya ada buku, ada komputer, ada internet, ada lingkungan sosial, lingkungan alam, ada yang bersifat metodologi. Dalam hal ini ketika mau lakukan simulasi atau demonstrasi, jadi itu merupakan bagian dari sumber belajar meskipun gurunya tidak berada pada situasi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang perlu menjadi perhatian dalam mendesain pembelajaran ini adalah guru itu sendiri. Jadi silakan mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kompetensi kita. Jangan dipaksakan, jangan kalau istilah anak muda itu menjadi orientasi gaya-gayaan ya. Kita ingin mau dikenal sebagai pengguna digital, tapi kita sendiri tersiksa. Tersiksa dalam arti, waduh repot sekali, mau melibatkan orang banyak biayanya, akhirnya kita juga menjadi tidak tulus ya, tidak maksimal di dalam menjalankan tugas. Jadi kita sebagai guru, selalu saya menyampaikan bahwa kita harus nikmati menjadi guru, jangan membuat kita tersiksa di dalam menjalankan profesi ini. Jadi pengembangan satu media ya tentu yang benar-benar kita punya respect, ya, punya interest, punya jangkauan kita untuk menggunakan media yang akan kita kembangkan. Saya kira itu yang lebih penting dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. Jadi itu jangan sampai kita
memaksakan kehendak, itu akan berdampak buruk baik kepada kita maupun kepada peserta didik. Kemudian peserta didik itu sendiri yang menjadi komponen yang harus diperhatikan dalam mendesain pembelajaran. Ya, tentu di sini yang paling jarang kita lakukan atau bahkan tidak pernah ketika merancang RPP atau RPS itu melibatkan peserta didik. Jadi ini sejatinya kalau dalam mengkaji secara filosofi pendidikan Islam itu bahwa apa yang kita rancang di dalam pembelajaran sebelumnya meminta umpan balik dari peserta didik, sehingga kita bisa memahami bagaimana ekspektasi peserta didik itu dalam belajar, apa yang menjadi minatnya, bagaimana gaya belajarnya, tingkat kemampuan intelektualitasnya, keterampilan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik, dan itu akan menjadi input yang besar di dalam mendesain perangkat pembelajaran kita. Namun karena selama ini kita mengeneralisasi kondisi peserta didik, ya sehingga ketika diimplementasikan di dalam pembelajaran, seringkali kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi di luar dari proteksi kita, atau di luar dari dugaan sebelumnya. Jadi ini juga yang perlu menjadi perhatian kita di dalam mendesain pembelajaran. Kemudian lingkungan, ya. Jadi lingkungan di sini kalau offline ya tentu yang perlu dipertimbangkan adalah di mana kita mentransmisikan, mengajarkan ilmu, apakah di kelas yang representatif, yang lengkap dengan fasilitas, atau yang ruang kelas yang seadanya, atau seperti apa modelnya, atau pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas. Ini juga yang saya kira perlu menjadi perhatian. Kalau pembelajaran yang bersifat online, ya tentu di sini kita mempertimbangkan aspek apakah menggunakan video conference secara live atau chat live, ya. Apakah kegiatan itu bersifat sinkronos atau asinkronos. Ini juga yang menjadi perhatian dan pertimbangan kita dalam mendesain. Kemudian evaluasi. Jadi evaluasi pembelajaran di sini juga saya kira perlu menjadi perhatian. Di dalam mengevaluasi tentu akan selalu dihubungkan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan belajar peserta didik, untuk melihat sejauh mana ketercapaian pembelajaran peserta didik. Kemudian untuk mendeteksi, mendiagnosa tentang hambatan-hambatan atau masalah di dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi ini menjadi input untuk perbaikan pembelajaran di masa depan. Itu ya tujuan evaluasi. Kemudian terkait dengan evaluasi ini dalam hal teknis operasional, ya seperti apa evaluasinya yang menarik, apakah yang bersifat konvensional atau yang menggunakan digital. Kalau misalnya yang konvensional, misalnya ada yang bersifat kertas yang kerja, soal-soal dengan durasi waktu tertentu atau dengan tes lisan dan seterusnya, itu juga bagian dari model-model konvensional. Kalau sudah berbasis ICT, ya ada yang bersifat menggunakan tes berbasis komputer, ada juga yang menggunakan platform-platform evaluasi ya seperti Quizzes, ya, SurveyMonkey, ada ProProfs, macam-macam itu nama aplikasi yang kita bisa gunakan.
untuk melakukan evaluasi. Kemudian hal yang perlu dipikirkan juga di dalam konteks pengembangan media di sini adalah kalau medianya ini sifatnya sudah ada, tinggal ya ada yang sifatnya bisa di browsing, di download secara gratis, maka tentu kita akan melihat dari sisi kepraktisan, efisiensi, dan tingkat security data kita. Apalagi kalau menggunakan akun gratis misalnya, itu juga yang perlu saya kira jadi perhatian dan pertimbangan. Nah, kemudian kalau yang belum ada, tentu harus ada dulu sifatnya brandware-nya atau programmernya ya. Siapa mungkin ada teman yang bisa mendesain atau membuat platform digital untuk pembelajaran. Segera itu proyek besar ya, kalau yang seperti itu. Kemudian harus didukung juga oleh hardware ya. Jadi ada brandware, ada hardware. Hardware di sini ya perangkat kerasnya. Jadi tentu ini menjadi pertimbangan kita, apakah di sekolah ada perangkat keras pendukung untuk mengembangkan media itu sendiri. Kemudian ada software. Jadi software di sini yakni termasuk aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, juga ada apakah ada jaringan, apakah jaringan internet, wifi, atau instalasi listriknya. Jadi ini sebagai pendukung di dalam konteks pengembangan media yang berbasis ICT. Nah, inilah beberapa komponen yang patut menjadi perhatian dan pertimbangan kita di dalam mendesain media pembelajaran yang berbasis ICT atau digital itu sendiri. Saya kembali ke konteks kedua model yang disampaikan, ada Azure dan ada EDI. Azure ini yang dikembangkan oleh Sharon dan kawan-kawan ya tahun awal 90-an, itu lebih mengarah kepada penguatan komponen pembelajaran. Jadi melihat bahwa intisari dari model Azure ini adalah bagaimana satu bentuk integrasi tiga komponen utama di dalam pembelajaran, yakni media, metode, dan materi atau bahan ajar. Jadi bahan ajar itu harus benar-benar sinkron dengan metode yang digunakan dan media pembelajaran yang dipilih. Nah, tentu kita melihat bahwa apa yang disarankan oleh Sharon dan kawan-kawan ini dengan pendekatan atau model Azure itu merupakan satu prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan satu media pembelajaran yang dapat secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tentu langkah-langkah atau sintaks yang ditawarkan oleh Sharon dan kawan-kawan ini sudah diuji secara metodologis dan dilakukan melalui riset ya, sehingga ini menjadi salah satu hasanah keilmuan di dalam model pengembangan bahan ajar atau media pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah tentang tahapan-tahapannya, namun kalau kita melihat langkah pertama analisis ini, yakni mendiagnosa peserta didik. Jadi peserta didiknya ini betul-betul menjadi langkah awal untuk mendesain perangkat pembelajaran. Jadi kalau peserta didiknya kita sudah pahami dengan benar secara komprehensif, mulai dari cita-cita, gaya belajar,
tingkat kemampuan intelektual, keterampilan atau pengetahuan yang telah dimiliki, sampai pada wilayah eksternalnya, misalnya tingkat ekonomi keluarga dan seterusnya. Itu perlu dirangkum dan dikompilasi informasi-informasi yang terkait dengan peserta didik, karena semua itu dapat menjadi input di dalam mendesain perangkat pembelajaran. Kemudian setelah analis selesai, kemudian ada step performance objektif, yakni menyatakan tentang seperti apa kompetensi yang akan kita capai. Jadi tentu di sini melihat dari kondisi peserta didik, pembacaan-pembacaan secara mendalam dan komprehensif situasi dan kondisi peserta didik, sehingga kita terbantukan untuk menetapkan kompetensi apa yang relevan, kompetensi apa yang cocok, yang bisa dijangkau, dicapai oleh peserta didik. Itu karena sudah ada informasi yang mendalam tentang kondisi peserta didik atau learner karakteristik. Kemudian setelah itu ada kompetensi, baru melakukan select methods. Jadi ada select methods, media dan mature, yakni menyeleksi tentang metode apa, media apa, dan bahan ajar seperti apa. Jadi ini menjadi satu perhatian utama. Jadi di dalam menyeleksi metode, media, dan bahan ajar tentu disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi jangan sampai bahan ajar misalnya kita memilih sesuatu yang benar-benar hal yang baru bagi peserta didik, dan kalau diajarkan itu akan membutuhkan energi yang besar, ya, membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi ini kadangkala kita membutuhkan satu kearifan, ya, karena misalnya dalam konteks epistemologi keilmuan, kadangkala kita mengajarkan sesuatu dengan materi intinya itu membutuhkan perangkat ilmu sebelumnya yang harus dimiliki. Jadi sama halnya kalau misalnya kita mengajarkan tentang tasawuf untuk anak-anak pada level aliyah misalnya, tentu harus ada perangkat keilmuan yang mendahului. Nah ini yang perlu diperhatikan juga dari aspek struktur keilmuan bahan ajar itu sendiri. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi D1 ada namanya mata kuliah antara, ya, yakni atau mata kuliah syarat. Jadi misalnya untuk belanja mata kuliah metode penelitian pendidikan agama Islam, maka syaratnya adalah mata kuliah metodologi penelitian. Jadi ada dulu syaratnya untuk mengambil mata kuliah khusus itu, ya. Atau untuk mengambil mata kuliah kitabah misalnya, maka harus melalui dulu mata kuliah yang lain seperti lulus pada mata kuliah bahasa Arab untuk bisa mengikuti tentang mata kuliah kitabah atau cara-cara menulis dan membaca kitab kuning, ya. Jadi itu kita melihat dari aspek struktur keilmuan, bahan ajar, dan itulah yang menjadi salah satu perhatian dalam model Azure ini. Kemudian utilize teknologi, ya. Utilize teknologi di sini yakni bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan metode dan bahan ajar. Jadi teknologi apa yang kita pilih harus benar-benar mengacu kepada bahan ajar apa yang kita ajarkan, kemudian metode apa yang kita telah pilih di dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian requires learner participant, yakni mengaktifkan partisipasi peserta didik.
Jadi mengaktifkan partisipasi peserta didik di sini. Tentu ketika kita menguji cobakan di dalam kelas misalnya, tentu harus melihat aspek-aspek apa saja yang dapat membuat peserta didik menjadi lebih proaktif dan partisipatif. Jadi misalnya kita mendesain medianya yang sifatnya interaktif atau penggunaan media yang sifatnya multi, sehingga dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik dan dapat menggugah perhatian peserta didik mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya evaluation dan revision. Jadi tentu evaluasi di sini adalah melihat tentang bagaimana tahapan-tahapan sebelumnya, apakah sudah melalui uji sinkronisasi, kemudian uji kelayakan, lalu melihat bagaimana tingkat efektivitas di dalam penerapannya dalam kerangka pencapaian tujuan. Jadi itu yang perlu dievaluasi pada tahap yang terakhir itu. Hasil evaluasi ini tentu melakukan revisi. Jadi ini model ESUR ini menjadi salah satu model yang diperkenalkan oleh pakar pendidikan, Sharon dan kawan-kawan ini, dan saya kira ini bisa menjadi salah satu pilihan alternatif kita di dalam mendesain atau mengembangkan model pembelajaran pada media tertentu. Kemudian terkait dengan model EDDI, model EDDI ini yang dikembangkan oleh Big and Carey ini sangat-sangat populer ya di kalangan para peneliti, sehingga model EDDI ini lebih bersifat lazim ya untuk digunakan. EDDI ini lebih mengarah kepada penguatan sistem pembelajaran. Jadi mencoba melihat secara komprehensif, baik secara eksternal maupun internal tentang pembelajaran itu, misalnya ketika melakukan analis tahap pertama, ya tentu yang harus dilihat itu tentang need assessment ya, atau kebutuhan ya. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Tentu kebutuhan di sini diidentifikasi berdasarkan situasi internal dan kondisi eksternal. Jadi itu dalam mengidentifikasi kebutuhan ya, di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada tugas. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru dan peserta didik? Bagaimana tugas-tugas dalam interaksi pembelajaran? Dalam kerangka apa ya, kita menganalisisnya tentang output atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini kebutuhan akan memberikan ruang atau menurunkan beberapa program dalam bentuk tugas, dan itu tugasnya tentu mengarah kepada pencapaian output atau produk yang kita ingin capai. Kemudian baru masuk yang namanya desain. Jadi hasil analisis ini akan mempengaruhi kesempurnaan dalam mendesain. Semakin komplit, lengkap hasil analisis kita dalam konteks pembelajaran akan menjadi masukan yang komprehensif untuk mendesain perangkat pembelajaran. Di sini berbicara tentang tujuan pembelajaran, strategi, sumber belajar, lingkungan, dan seterusnya. Kemudian development, ini pengembangan. Jadi mengembangkan di sini dari komponen-komponen pembelajaran yang ada, kita kembangkan pada satu produk tertentu. Apakah itu media, metode, atau penggunaan instrumen-instrumen tertentu, ya kita coba kembangkan. Tadi pemakalah mengambil salah satu contoh platform LMS, Learning Management System, seperti Google Scholar. Saya kira ini salah satu bentuk pengembangan ya. Jadi bahan ajar yang sudah ada, media yang sudah dipilih, kemudian ditetapkan metode dan seterusnya,
lalu diadaptasikan di dalam konteks platform LMS Google Classroom, Google Classroom. Jadi itu adalah bagian dari pengembangan. Kemudian implementation ya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan kalau menggunakan platform digital. Tadi saya sudah singgung, ada yang bersifat sinkronos dan ada asinkronos itu sendiri. Kemudian dilakukan juga evaluasi. Jadi evaluasi di sini tentu melihat dari tahapan-tahapan bagaimana tahapan 1, kedua, ketiga, keempat itu benar-benar dilakukan secara profesional, secara runtut, saling terkait satu sama lain, maka tentu akan berimplikasi kepada hasil evaluasinya itu sendiri. Saya kira ini catatan tambahan dari saya terkait 2 materi kita hari ini. Kemudian tadi ada permintaan untuk melihat bagaimana caranya masuk di jurnal Al-Islah ya. Saya share dulu. Kita ketik jurnal Al-Islah Yayan Parepare. Kemudian kita coba buka. Jadi tentu ketika terbuka seperti ini jurnal Al-Islah, kadang di sini kita bingung, kita harus kemana misalnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah registrasi dulu ya. Jadi kita registrasi untuk membuat akun ya, karena itu nanti dipakai untuk login. Jadi registrasi, kita ikuti petunjuknya seperti apa yang disikan. Jadi ini petunjuknya di dalam. Kalau mau registrasi dan sangat penting di situ adalah ini yang diingat ya, username dan passwordnya. Karena kalau sudah diterima registrasinya, kadangkala kita di sini bingung ya, apa ya, dan kadang memang salah baca ya, biasa dari website itu sendiri ya. Kalau pengalaman pribadi ini yang seringkali kalau misalnya membuat akun di jurnal-jurnal lain, ini yang selalu saya foto dulu ya, karena ini kadang-kala sudah diterima ternyata lupa lagi passwordnya atau username-nya, itu kadang-kala seperti itu. Nah kalau sudah kita isi di sini, ini sangat sederhana karena tidak minta macam-macam. Kemudian setelah itu kita registrasi. Ya, saya tidak ini karena sudah punya akun di dalam. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita masuk di ranah login. Nah, di sini sudah mulai ini kita tulis masuk username dan password. Nah, kalau sebagai outdoors atau penulis kita login, maka langsung nanti muncul di sini permintaan untuk submit ya. Permintaan untuk submit tulisan.
Dan tentu sebelum kita masuk di login, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita dulu cari template-nya. Ini di sini ada template. Inilah template yang kita kita download. Karena ini nanti akan kita ikuti format dan template itu sendiri. Dan juga bagian dari penilaian. Ini kita download untuk kita ikuti. Jadi bahkan ya kalau kita ingin yang lebih serius ya di dalam penilaian jurnal itu dimulai dari skopnya, skop tulisan kita dengan jurnal. Kemudian yang sangat penting juga adalah turnitingnya. Jadi turnitingnya kalau sempat menturniting ya itu lebih bagus lagi. Karena syarat yang menjadi maksimal turnitingnya itu adalah 20%. Nanti tapi kalau Anda punya akun turniting ya tidak apa-apa. Nantilah saya periksa, akan kelihatan artikel ini artikel copy paste dan artikel benar-benar lahir dari nalar mahasiswa secara otentik. Jadi ini yang perlu diikuti Bapak Ibu untuk sebelum kita mensubmit tulisan kita. Dan kalau lebih praktisnya ini saja yang di-download, diambil filenya baru diisi masuk tulisan kita. Yang nggak usah buat file baru, ya cukup ini saja ya karena sudah ada di sini headline-nya, tinggal diisi masuk. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan proses submitnya. Izin Pak, pada pengisian profil ada afiliasi. Apa yang kami isi di sana Pak? Ya, mahasiswa pasca, sarjana, Yayan Parepare. Jadi kalau tadi ya makalah itu satu makalah 3 orang ya cukup saja 1 orang yang buat akun. Ya, jangan 3-3-nya buat akun karena hanya 1 akun yang bisa dilalui untuk 1 naskah. Jadi makanya di dalam naskah itu ya ada nama lengkap, kemudian email masing-masing dan institusi afiliasinya itu. Jadi kalau itu sudah ada ya baru turun ke abstraknya. Nah, kalau abstraknya dalam bentuk bahasa Inggris ya segera mahasiswa pasca sudah hebat semua translate ke bahasa Inggris dengan bantuan Om Google-nya ya. Jadi Pak, jadi makalah kami yang kami masukkan di sini Pak. Iya, itu yang dikonversi Bu. Jadi makalah kelompok itu yang dikonversi menjadi artikel jurnal. Apa sudah tidak ada lagi? Tapi Pak Dokter, jadi maksudnya nanti itu yang di template itu, maksudnya akunnya Bapak yang untuk di copy? Di template ya? Ya, maksudnya login anunya Bapak.
Artinya kalau bikin kalau registrasi ya berarti kita pakai username pribadi ya. Username pribadi dan bikin password yang tidak mudah dilupa. Supaya kalau sudah login itu yang digunakan dan itu langsung minta untuk disubmit artikelnya. Ya makanya sebelum login kalau sudah punya akun ya silakan di-download dulu template-nya di Al-Islah. Oh iya, makasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Oke, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini satu kebahagiaan tersendiri karena dapat menuntaskan satu amanah melalui kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI. Dan insya Allah ikhtiar dan itikat kita selama ini bagian dari amal jariah dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Amin. sama pribadi meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama dalam pertemuan secara virtual, dan tentu kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya selama ini. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan deadline-nya ini Pak Jurnal? Sebelum masuk bulan depan ya, karena tanggal 5